Ya, kita masih di Green Talk membicarakan tata kelola sawit. Saya juga mengundang Tiur Rumondang, Global Assurance Director RSPO, dan juga bersama narasumber saya yang sebelumnya. Mas Arief, tadi Pak Bandung sudah menjelaskan kurang lebih separuh anggota GAPKI sudah punya sertifikasi ISPO. Anda melihat ini belum cukupkah? Ya, sebenarnya dari sini kita patut apresiasi ya bahwa separuh anggota GAPKI itu sudah memiliki sertifikasi ISPO. Tapi kita juga harus mengetahui secara lebih dalam bahwa masih ada kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di area perusahaan yang telah bersertifikasi ISPO, dan juga masih adanya terjadinya deforestasi di area-area konsesi yang telah memiliki sertifikasi ISPO. Nah, mungkin kedepannya akan kami lebih apresiasi terhadap teman-teman dari GAPKI apabila teman-teman dari GAPKI bisa menjaga area HCV, HCS yang ada di area konsesinya, dan juga bisa menjamin bahwa kejadian kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi lagi di area konsesinya. Kita tanya bagaimana respon Pak Bandung. Pak Bandung. Satu hal bahwa kemudian terkait dengan jabatan anggota GAPKI di perusahaan, kita tidak ingin satupun ada titik api yang ada di dalam kebun. Jadi kami sangat berusaha keras karena memang peraturan ini sudah clear, itu di situ sudah jelas bahwa tidak ada namanya land clearing dengan penggunaan area planting dan sebagainya menggunakan pembakaran lahan, itu sama sekali tidak ada. Yang kedua, kalau deforestasi itu juga harus dilihat dari persoalannya. Jadi dan juga harus dilihat dari intake forest. Kalau itu bentuknya intake forest ya. Kalau misalkan adalah forest cover yang di dalam konsesi juga harus dilihat persoalan. Bukan hanya dilihat dari kemudian, ini dari tutupan lahan citra satelit, di sana ada deforestasi dibandingkan sekian bulan lalu. Tetapi kemudian harus dilihat juga bahwa kemudian kalau misalkan ada forest di situ, ketika forest itu ada, misalkan dia berbatasan dengan pihak luar. Nah, dengan pihak luar itu maksudnya dengan lokal community dan sebagainya. Boundary kebun itu orang nggak ada yang tahu itu ada di mana sebenarnya. Jadi itu harus ditelusuri dengan baik, apakah benar-benar si perusahaan itu melakukan deforestasi on purpose atau tidak. Jadi tidak bisa langsung klaim seperti itu. Maksudnya deforestasi on purpose, atau berarti artinya Anda ingin mengatakan bahwa deforestasinya tidak sengaja, begitu Pak Bandung? Gini Mbak, yang disebut deforestasi itu apa sih sebenarnya? Sekarang kalau misalkan kita itu ada forest cover yang kemudian ada dalam sebuah konsesi, saya nggak tahu tergantung jumlahnya berapa. Lalu kemudian ada kemudian forest cover-nya hilang dalam konteks 2 bulan misalkan. Apakah itu memang kemudian disebabkan sisi perusahaan melakukan land clearing tersebut atau tidak? Atau kemudian itu memang ada masyarakat yang merasa itu tanah wilayahnya lalu kemudian dilakukan deforestasi. Nah itu nggak bisa digeneralisir. Itu harus dilihat kemudian case per case. Kalau kemudian Mas Arief mengatakan Mas Arief mengatakan bahwa Undang-Undang Indonesia tidak boleh mengatakan itu. Bahwa tidak melarang kemudian perusahaan sawit melakukan itu dan sebagainya. Loh, kita lihat seluruh peraturan yang di Indonesia memperbolehkan itu atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kemudian di luar konteks ISPO sendiri banyak perusahaan di Indonesia itu mengadopsi namanya no deforestation commitment, di mana kemudian itu bukan hanya apply untuk kemudian perusahaan itu aja, tetapi kemudian pada seluruh supply chain-nya. Jadi bahwa kemudian masih ada deforestasi di sana dan di sini, kemudian kita tuh harus melihat ke depannya gimana nih supaya kemudian deforestasi ini bisa diturunkan secara signifikan. Nah, ini dengan adanya Perpres 44 itu kan sampai melihat masalah traceability ya, sampai buahnya dari mana, dari petani yang mana, bukan hanya di dalam kebun sendiri, tapi kemudian ketika dia mengambil buah dari masyarakat, tuh buahnya juga sampai di mana. Dan itu juga bukan pekerjaan yang mudah loh, dan itu juga salah satu untuk bisa men-trace apakah kemudian itu akan terjadi deforestasi atau tidak. Saya kira semangatnya sih kalau saya melihatnya adalah ke depan itu mau bagaimana, dan dengan peraturan ISPO yang baru itu seharusnya itu bisa kemudian diminimalkan.
Gitu sih Mbak. Oke, nah mungkin Mas Arief soal data, apakah Anda bisa menunjukkan yang dimaksud dengan deforestasi kasusnya seperti apa? Mungkin Pak Bandung tadi mengatakan ini kan case by case begitu. Mbak, kebetulan Mbak Dani sedang melakukan penelitian terkait dengan deforestasi dan bencana yang terjadi di area konsesi, baik itu yang bersertifikat ISPO ataupun RSPO. Nanti kalau misalnya sudah dirilis, nanti saya akan beritahukan segera. Saya jadi tidak sabar ini. Kapan ini dirilis datanya, Mas Arief? Bulan ini? Secepatnya Mbak, karena kami juga sedang dalam proses riset. Oke, kita pasti tunggu itu. Nah, ini ada Mbak Tiur Rumondang dari RSPO, Roundtable Sustainable Palm Oil. Mbak Tiur, tadi Pak Bandung menyatakan bahwa kalau sertifikat RSPO tidak wajib bagi pengusaha sawit Indonesia karena Indonesia itu secara domestik atau lokal itu punya ISPO. Nah, meskipun tidak wajib, tapi RSPO ini sertifikatnya itu dianggap penting untuk keberlanjutan tata kelola sawit. Mungkin Anda bisa menjelaskan seurgen apa sih sebetulnya kenapa pengusaha sawit ini harus memiliki, ya walaupun tidak sertifikat RSPO, ISPO lah minimal. Oke. Urgensinya sangat urgent. Kalau mau ditanya, saya mau cepat menjawabnya. Urgensinya sangat urgent. RSPO itu ada sejak tahun 2004 juga karena merespon terhadap urgensi ini. Di mana bahkan sebelum 2004 itu kebakaran hutan itu sudah menjadi satu fenomena yang rutin. RSPO lahir dalam keinginan untuk menyajikan satu opsi bagi perusahaan-perusahaan yang bisa membuktikan bahwa mereka menganut satu pemahaman yang signifikan dalam operasi kelapa sawitnya. Apakah kelapa sawit bisa dioperasikan yang bisa berdampak negatif terhadap lingkungan? Tentu. Tapi saat yang sama itu juga bisa dikelola dengan baik. Namun ada standar-standar yang harus dibuat untuk memastikan bagaimana tata caranya. RSPO hadir dengan keinginan untuk menyediakan standar ini, dan standar yang kami sajikan setiap 5 tahun itu selalu direvisi untuk dapat mengadopsi perubahan yang ada dalam tata kelola berkelanjutan baik secara umum maupun di sektor kelapa sawit. Nah, apa dampaknya yang paling terasa bagi masyarakat? Yang paling terasa adalah ketika berbagai aktivitas persiapan lahan ini jika tidak dikelola dengan standar-standar yang baik, maka mereka akan melakukannya dengan biaya yang minim, yaitu membakar. Nah, ini adalah dampak kesehatan dan segala macam. Nah, RSPO sayangnya kami hanya dapat hadir dalam bentuk voluntary. Jadi siapa yang mau berminat silakan mendaftar. Mereka harus menjadi anggota RSPO, dan ketika mereka menjadi anggota RSPO, mereka harus berkomitmen untuk dalam jangka waktu tertentu mencapai sertifikasi yang disajikan kepada kami dalam kurun waktu tertentu yang kami sebut dengan time bound plan. Nah, standar yang kami gunakan ada 3, yaitu PNC atau prinsip dan kriteria RSPO yang terakhir kami revisi 2018. Lalu kami juga punya standar untuk sertifikasi pemasok atau supply chain, berarti yang menggunakan CPO dan turunannya. Dan yang terakhir kami juga punya standar petani independen yang khusus kami buat, yang disimplifikasi tanpa mengurangi kekuatannya untuk mengelola sawit yang berkelanjutan secara baik di level petani. Oke, Mbak Tiur, dari data Anda terakhir itu berapa banyak sih sebetulnya pengusaha sawit Indonesia yang sudah bersertifikasi RSPO? Belum banyak. Belum banyak. Itu di angka berapa, Mbak Tiur? Atau berapa persen lah paling tidak? 20%. Pengusaha sawit Indonesia yang sudah bersertifikasi RSPO meskipun itu secara sukarela begitu, apakah penyerapan CPO-nya di pasar global lebih baik?
Penyerapan di pasar global. Sejauh ini sebenarnya penyerapan di pasar global. Global itu yang mana ya? Kalau di pasar dunia, di pasar di luar negeri, ya, Pak. Saya mau jelasin ini. Pasar ekspor Indonesia itu adalah Cina, kemudian India. Kalau yang terakhir itu India paling besar, kemudian diikuti Cina dan kemudian baru Uni Eropa. Dan kemudian dan itu apakah Anda memiliki sertifikasi RSPO atau tidak? Itu perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki sertifikasi RSPO juga tetap bisa ekspor. Jadi nah itu makanya dampaknya mungkin kalau misalkan di perusahaan-perusahaan atau buyer di Eropa sana yang memiliki syarat misalkan untuk biodiesel atau yang mensyaratkan ada RSPO, ya kemudian dia akan mendapat benefit karena kemudian dia memiliki buyer yang kemudian mensyaratkan adanya RSPO. Tapi kalau kemudian bagi perusahaan di Indonesia yang kemudian bisa melakukan ekspor tanpa harus memiliki sertifikasi RSPO, ya juga tidak ada masalah buat mereka. Jadi ini masalah strategi dagang bagi perusahaan-perusahaan masing-masing. Dan kemudian kita misalkan ekspor kita ke Eropa kan apapun yang terjadi kan juga angkanya steady di situ-situ aja kan. Jadi naik turun ya biasa. Tapi lebih kepada supply and demand kan. Ya artinya apakah Pak Bandung yang mengatakan bahwa dengan atau tanpa sertifikasi RSPO itu penyerapan CPO pengusaha sawit kita itu tidak bermasalah secara global? Tidak bermasalah. Sampai hari ini tidak bermasalah. Ya, saya kembali lagi ke Mbak Tiur. Mbak, apakah pernyataan Pak Bandung ini yang membuat kemudian masih sedikitnya pengusaha kita yang sukarela, tadi Anda katakan voluntarily harusnya begitu untuk mendaftarkan diri ke RSPO? Karena toh ternyata tidak bersertifikat juga penyerapan CPO-nya di dunia juga masih oke-oke saja. Betul. Jadi ada pasar-pasar tertentu memang yang mengamanatkan untuk sertifikasi RSPO sebagai syarat untuk mensuplai kebutuhan CPO maupun turunannya. Jadi tidak semua pasar memang memberlakukan. Saat ini yang kami lihat dari pergerakan supply-nya itu sebetulnya dari pasar Cina juga sudah ada. Tergantung juga pembeli lanjutannya ya, produk-produk jadinya misalnya biskuit, sabun, apakah mereka meminta standar RSPO, ya akhirnya itu harus disediakan. Ketidakwajiban ini memang menjadi satu alasan ya kenapa tidak semua perusahaan bisa mengadopsi. Tapi selain itu juga memang pasarnya belum reaktif dan tidak sereaktif yang kami inginkan. Tadi Pak Bandung sempat menyatakan bahwa apakah pasar ini meminta. Saat ini dalam data kami itu hanya 59% dari supply Certified Sustainable Palm Oil RSPO itu diserap oleh pasar. Artinya ada 41% itu belum diserap dan akhirnya dijual seperti konvensional oil. Betul. Oke, ini yang kemudian menjadi tantangan bagi tata kelola sawit berkelanjutan. Mbak Tiur, Pak Bandung, dan juga Pak Arief, kita lanjutkan diskusi masih mengenai tata kelola sawit di Green Talk. Pemirsa, tetaplah bersama kami.